Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman yang menyaksikan video tentang hasil diskusi kami kelompok 2 untuk materi identitas dan integrasi nasional untuk prodi kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Kinkin Yulianti. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya, Abdul Ashurul Fazri. Yang kedua ada Hasbi Hasidik dari Prodi Ilmu Komputer. Yang ketiga ada Muhammad Fathar Aulia, ada Rahmat Cahya Dewi, dan juga Rahma Maulidia. Baik, selanjutnya ini adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada materi identitas nasional yang akan dibagi dengan 4 subbab. Yang itu ada pengertiannya, ada karakteristik identitas nasional, progres identitas nasional, dan juga paham identitas nasional. Dan yang kedua ada tentang integrasi nasional yang akan dibagi menjadi 2 subbab, yaitu pengertian integrasi nasional dan juga strategi mewujudkan integrasi nasional. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan agar menghemat waktu. Pembahasan yang pertama ada ini dia. Silakan. Silakan. Pengertian identitas nasional. Identitas adalah ciri yang pasti dimiliki setiap pihak atau pembeda dengan pihak yang lain. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Konstitusi, atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Next. Silakan. Lalu ada karakteristik identitas nasional, ada sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Next. Yang pertama ada sejarah. Sejarah menjadi unsur pembentuk identitas nasional yang paling signifikan, karena perasaan senasib, sepenanggungan dalam menghadapi gejolak kehidupan di masa lampau, membuat bangsa dimaksud memiliki ikatan yang sama, yang pada akhirnya membentuk suatu perilaku tertentu yang sama pula. Next. Lalu ada kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Next. Lalu ada suku bangsa. Menurut Parek, tahun 2008, pembentukan identitas nasional pada masyarakat multikultur tidaklah mudah. Diperlukan ikatan yang kuat untuk dapat menyatukan dan mengembangkan perasaan saling memiliki di antara komunitas yang beragam. Ikatan tersebut bisa berupa cita-cita bersama ataupun kesadaran untuk tunduk pada otoritas tertentu yang mereka yakini dapat memenuhi kebutuhan dan bersikap adil, sehingga tidak ada alasan untuk tidak puas. Lalu ada agama. Agama merupakan identitas nasional yang tercermin
dari pelaksanaan ajaran-ajaran agama dan aturan-aturan yang tertera dalam perundang-undangan. Adanya Hari Besar Agama sebagai hari libur nasional juga merupakan wujud agama sebagai identitas nasional itu sendiri. Next. Lalu bahasa. Ragam bahasa daerah di Indonesia banyak sekali jumlahnya. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang penting. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Bahasa adalah salah satu atribut bangsa pembentuk identitas nasional. Next. Selanjutnya ada progres pembentukan identitas nasional, yang mana progres ini adalah sebuah proses dalam suatu negara untuk membentuk identitas nasionalnya itu sendiri. Kita langsung saja ke bagan alir yang ada disediakan pada slide selanjutnya. Nah, kira-kira seperti inilah bagan alir yang ada untuk menjelaskan bagaimana proses identitas suatu negara itu terbentuk atau identitas nasional. Jadi pertama itu ada identitas pribadi. Identitas pribadi adalah sebuah identitas dari masing-masing individu dalam suatu negara tersebut. Misalkan, di Indonesia ini ada lebih dari 250 juta jiwa. Tiap-tiap pribadi memiliki identitasnya masing-masing. Dan pribadi-pribadi itu membentuk identitas bersama yang pada akhirnya akan membentuk identitas nasional mereka sendiri. Setelah identitas pribadi, kita akan masuk ke identitas bersama. Identitas bersama ini adalah sebuah common sense atau hal yang umum yang ada di khalayak ramai. Seperti yang tadi disebutkan, identitas pribadi adalah individu-individu dalam suatu negara. Identitas bersama adalah sebuah kesamaan yang ada dalam kelompok-kelompok individu tersebut atau biasa kita sebut populasi. Misalkan dalam suatu tempat ada sekelompok orang yang memiliki agama yang sama, maka agama itu akan menjadi identitas bersama mereka. Selain agama, ada juga etnik dan juga teritori. Di mana etniknya adalah suku dan budaya, di mana setiap populasi atau setiap wilayah itu memiliki suku dan juga budayanya masing-masing. Dari identitas bersama ini kita bisa pecah menjadi dua hal lagi, yaitu identitas budaya dan juga identitas politik. Di mana pada identitas budaya adalah sebuah identitas di mana setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing. Seperti contohnya di Jawa, kita bisa lihat dengan kesenian musik gamelan dan juga hal-hal lain, di mana budaya adalah puncak dari peradaban. Identitas politik sendiri adalah sebuah identitas di mana suatu cara dalam populasi tersebut untuk mengolah dan juga mengatur sistem pemerintahan dari diri mereka. Dan ketika kedua identitas budaya dan identitas politik ini disatukan dan mengkristalisasi, akan membentuk identitas nasional, di mana keempat identitas tadi, di mana pribadi, bersama, budaya, dan juga politik, akan membentuk identitas nasional, di mana hal itu akan menjadi ciri khas identitas dari negara tersebut. Misalnya di Indonesia itu sangat mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan tidak menjadi alasan kita untuk terus bersatu. Begitulah kira-kira progres terbentuknya identitas nasional dari identitas pribadi menuju identitas bersama dan terpecah menjadi identitas politik dan juga budaya hingga akhirnya terkristalisasi dalam identitas nasional. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada paham identitas nasional, di mana terdiri dari patriotisme, nasionalisme, dan chauvinisme. Next. Patriotisme. Patriotisme adalah kecintaan dan pengabdian pada suatu negara. Namun demikian, tidak ada satu pengertian yang tetap, karena pengertiannya berubah-ubah sepanjang waktu dan sangat tergantung pada konteks, geografi, dan filosofi yang dipakai. Patriotisme sangat terkait dengan nasionalisme, walaupun nasionalisme tidak mesti menjadi bagian inheren patriotisme. Next. Lalu ada nasionalisme.
Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Sebuah nasionalisme berasal dari kata nasion atau bangsa yang berarti suatu masyarakat yang tertib, yang muncul dari kesamaan karakter atau kesamaan nasib, menurut Hatta dan kawan-kawan tahun 1980. Next. Dan yang terakhir ada Chauvinisme. Chauvinisme sebagai paham kebangsaan berlandaskan pada paham kebangsaan yang sempit, yang didasarkan pada pertimbangan rasialisme atau etnosentrisme. Chauvinisme muncul dari rasa nasionalisme yang berlebihan, berasal dari antroposentrisme. Lang mendefinisikan Chauvinisme sebagai perilaku ideologi yang muncul dari mereka yang hidup pada posisi dominan dari hierarki politik, hubungan kekuasaan. Chauvinisme merupakan cara berpikir suprematif yang mengabsahkan hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang memunculkan diskriminasi terhadap kelompok yang berstatus lebih rendah. Next. Ya, selanjutnya ada pengertian integrasi nasional. Menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Next. Lalu ada pentingnya integrasi nasional dalam menghadapi masyarakat pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan dalam agama, suku, ras, dan budaya. Pluralitas bisa menjadi potensi konflik internal bagi bangsa Indonesia karena banyaknya agama, suku, dan ras di Indonesia. Next. Lalu ada strategi mewujudkan integrasi melalui asimilasi, akulturasi, dan pluralisasi. Next. Pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah mencampurkan dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru. Di mana dengan pencampuran tersebut, maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Next. Lalu yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih, sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Next. Yang ketiga adalah pluralisasi. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Next. Lalu ada kesimpulan. Lalu ada kesimpulan yang kami dapat dalam hasil kerja kami. Yang pertama, integritas dan identitas bangsa adalah dua hal yang berkaitan erat. Yang kedua, semua unsur identitas nasional, yaitu suku bangsa, wilayah Nusantara, agama, bahasa, dan budaya yang serba majemuk dirangkum menjadi satu dan dijadikan motivasi perekat bangsa atau sesanti dan identitas nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, identitas nasional merupakan jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa guna membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Lalu yang keempat,
integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Next. Baik, kira-kira itu materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar di bawah, dan jika tidak ada lagi yang bisa kami bahas, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.